Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Indah Wahyuni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Norma, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang artikel yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Serap Sabda Jati Terakhir R.NG karya Rangga Warsita. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nafasa Audina, Diah Firdiavia, Rahmawati, dan Erlangga Fatan, Nayara Putri Pribadi, Aulia Dwi Fatiasari, Dinar Oktari, Anindya Gilta Aurelia, dan Yosef Kubai. Baik, langsung saja. Jadi, artikel ilmiah yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Serat Sabda Jati Terakhir R.NG karya Rangga Warsita ini diterbitkan oleh Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol 41, nomor 3, bulan Oktober 2022, halaman 848 sampai 862. Penulis dari artikel ini sendiri yaitu ada Purwadi, Rani India Ekowati, Doni Dwi Hartanto, Nur Hidayati, Gisgar Dwi Atmojo, Sri Hartanti Wulan, Galang Prastowo, dan Avi Menglawati. Nah, yang selanjutnya adalah latar belakang. Penelitian ini mengeksplorasi pendidikan karakter dan nilai-nilai filosofis dalam karya Rangga Warsita yang berjudul Serat Sabda Jati dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain hermeneutika. Data primer yang digunakan adalah koleksi Serat Sabda Jati Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya nilai-nilai spiritual, keagamaan, dan sosial dalam naskah tersebut. Penelitian ini menyoroti tentang pentingnya kesadaran akan asal-usul dan tujuan hidup manusia. Selanjutnya ada permasalahan dari artikel ini. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur masyarakat yang perlu direvitalisasikan. Adanya nilai-nilai luhur yang perlu direvitalisasi ini adalah agar dapat dipahami masyarakat. Dengan demikian dapat digunakan untuk membentuk akhlak-akhlak yang mulia. Yang selanjutnya adalah degradasi moral yang mulai terjadi pada generasi muda saat ini. Ini adalah masalah krusial yang harus diatasi dan mendorong nilai-nilai luhur yang dapat membentuk generasi tangguh untuk menghadapi tantangan global yang mulai meningkat pada saat ini. Oleh karena itu, karya sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mengajarkan kebutuhan hidup, mewariskan pandangan hidup, nilai-nilai yang diyakini kuat oleh masyarakat, dan menjaga eksistensi suatu masyarakat atau bangsa. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai filosofis dan pendidikan karakter dalam karya Rangga Warsita yang berjudul Serat Sabda Jati. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah satuan lingual meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam ayat-ayat Serat Sabda Jati. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain hermeneutik. Rancangan ini digunakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang holistik terhadap konteks kajian, yaitu menggali pendidikan karakter dan nilai-nilai filosofis sebuah naskah bahasa Jawa. Naskah Sabda Jati terdiri dari satu kuku tembang megatruh dengan 19 gotrok. Hal ini menyimpulkan bahwa validitas dan ketahanan kesimpulan yang diambil dari data harus diverifikasi sampai kesimpulan akhir diambil.
Analisis dilakukan secara induktif yang memungkinkan terjadinya proses analisis secara berkesinambungan mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan penelitian. Pembuatan makna dilakukan pada setiap satuan lingual sebagai data kajian berdasarkan referensi pemaknaan data dilanjutkan dengan terhadap interferensi dengan pendekatan hermeneutika. Kemudian yaitu objek penelitian. Tokoh-tokoh utama dan nilai-nilai filosofis dalam Serat Sabda Jati dapat dijadikan pedoman berperilaku masa kini untuk selalu melaksanakan ajaran yang berujung pada ketenangan jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Serat Sabda Jati merupakan salah satu karya terakhir Ranggawarsita yang ditulis pada tanggal 28 Syawal tahun Jimakyat. Ranggawarsita menulis ramalan kematiannya sendiri. Keakuratan kematiannya sendiri menimbulkan problematik bahwa selama ini Ranggawarsita tahu nyawanya terancam dan kematiannya sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Serat Sabda Jati merupakan karya terakhir Ranggawarsita. Serat yang terdiri dari 19 gatra atau ayat dengan pupuh megatruh merupakan wujud dalam menemukan filsafat agama berdasarkan perspektif Ranggawarsita. Serat Sabda Jati memegang nilai-nilai akidah dan akhlak. Serat Sabda Jati menggambarkan pengabdian prinsip-prinsip etika dalam masyarakat yang dikenal sebagai zaman kala Bendu, zaman Edan, zaman Allah, dan zaman Pakeu. Deklarasi etika banyak terjadi pada usia-usia tersebut, dan masyarakat cenderung meninggalkan egonya sendiri. Kesimpulannya yaitu, Serat Sabda Jati kaya akan ajaran spiritual religius. Ajaran tersebut menawarkan konsepsi-konsepsi yang berkaitan dengan filosofi kehidupan masyarakat Jawa yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Konsepsi Sangkaparaning Dumadi menggambarkan kehidupan manusia untuk selalu mengingat dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali sebagai tujuan hidupnya. Konsep Manunggaling Kawula Gusti berpesan pada masyarakat Jawa untuk selalu berusaha untuk sedekat mungkin dengan Tuhannya. Tokoh-tokoh utama dan nilai-nilai filosofis dalam Serat Sabda Jati dapat dijadikan pedoman berperilaku masa kini untuk selalu melaksanakan ajaran yang berujung pada ketenangan jasmani dan rohani. Kajian tentang Serat Sabda Jati hanya sebatas pada kandungan nilai karakter dan nilai filosofis dalam naskah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kami selaku kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.